Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my great student. How are you today? I hope all of you in good condition. Okay, student, with me, Mrs. Yesi Wijaya, we will learn about procedure tech. Okay, student, before we learn the material, first I want you to observe this picture. Okay, and I'm sure all of you know about this food and like to eat this food. Yes, this is fried rice. But can you imagine how to make it? Apakah pernah kalian membayangkan bagaimana sih cara membuatnya? Bahan-bahan apa saja yang harus disiapkan dan langkah-langkah pembuatannya bagaimana? Untuk itu, perhatikan penjelasan dari Bu Yesi. Oke, student, kita harus tahu apa sih tag procedure itu. What is procedure tag? Procedure tag is a tag telling about the way how to making or doing something. Jadi tag procedure itu adalah sebuah tag yang memberikan informasi tentang cara membuat atau mengerjakan atau melakukan sesuatu. Oke, student, untuk ini kita akan mempelajari bagian-bagian dari tag procedure atau kinds of procedure tag. Di sini nanti kita akan mempelajari yang pertama adalah function atau fungsinya. Yang kedua adalah generic structure atau struktur tag pada tag procedure, dan yang ketiga adalah kita akan membahas atau belajar tentang language feature atau unsur-unsur kebahasaan yang akan kita pelajari pada tag procedure. The example of procedure tag. Jadi di sini anak-anak ada beberapa contoh tag procedure yang bisa kalian lihat. Tag procedure bisa berupa manual, bisa berupa resep, bisa berupa tutorial, atau berupa instruction atau rule. Jadi untuk tag procedure tidak selalu berhubungan dengan makanan atau minuman. Selanjutnya adalah tujuan dari tag procedure atau the purpose or the intention or the function of procedure tag. Di sini fungsinya ada beberapa yang bisa digunakan. Yang pertama adalah to tell how to make or do something. Memberikan atau mengatakan informasi bagaimana cara membuat atau melakukan sesuatu. Yang kedua, to give guidance in making or doing something. Memberikan arahan cara membuat atau melakukan sesuatu. Yang ketiga adalah to explain the way or creating or doing something. Jadi untuk menjelaskan cara membuat, mengkreasi atau melakukan sesuatu. Dan yang terakhir adalah to tell the step of making or doing something. Untuk mengatakan langkah-langkah pembuatan atau melakukan sesuatu. Selanjutnya adalah generic structure of procedure tag. Untuk generic structure di sini ada 3. Yang pertama adalah title, di mana title ini berisi tujuannya. Yang kedua adalah ingredients or material or tool, di mana berisi bahan-bahan atau peralatan yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah steps atau langkah-langkah atau metode pembuatannya. Okay, next we will learn about language features atau unsur kebahasaan yang ada pada tag procedure. Unsur kebahasaannya adalah yang pertama menggunakan simple present tense, yang kedua menggunakan action verb, yang ketiga menggunakan imperative sentence, yang keempat adalah menggunakan sequence adverb
Nah, nanti di sini saya akan berikan contoh-contoh mana yang termasuk dari language feature-nya. Oke, student, perhatikan language feature berikut ini. Yang pertama adalah menggunakan simple present tense karena kegiatan yang umum dilaksanakan. Yang kedua adalah action verb. Nah, coba kamu perhatikan contoh berikut ini, terutama kata yang berwarna merah atau yang dicetak merah. Nah, di situ ada kata slide, hit, fry, pour, put. Itu adalah contoh-contoh dari kata kerja aksi atau kata kerja yang melakukan sesuatu. Makanya disebut action verb. Selanjutnya adalah imperative sentence atau kalimat perintah. Coba kamu perhatikan di situ kalimatnya berwarna merah atau dicetak merah. Itu semua adalah kalimat perintah. Contohnya misalkan slice onions, garlic, chili, and cabbage. Potong bawang merah, bawang putih, cabai, dan kubis. Di sini adalah diperintahkan untuk memotong bahan-bahan tersebut. Dan kemudian kamu perhatikan di situ ada kata slide, ada kata heat, ada kata fry, ada kata pour, dan lain sebagainya. Itu merupakan kata kerja bentuk pertama karena kalimat perintah harus diawali dengan atau menggunakan dengan kata kerja bentuk pertama. Oke, selanjutnya adalah sequence adverb atau keterangan urut. Apa sih di situ? Ada kata first, second, ada kata third. Bisa juga nanti kalian bisa menggunakan first, next, after that, then, finally, atau juga menggunakan angka yaitu 1, 2, 3. Nah, itu disebut sequence adverb. Baiklah anak-anak, itulah tadi penjelasan tentang materi text procedure. And I hope all of you understood my explanation. Oke, tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.